Hola, teman-teman penikmat film. Gua nggak pernah nyangka bakal ngomong ini tentang filmnya Jackie Chan, tapi 10 menit pertama nonton film ini, gua udah pengen keluar bioskop. Iya, separah itu. Padahal ini Panda Plan 2, The Magical Tribe. Sequel dari film keluarga ringan yang tahun lalu masih lumayan menghibur. Jadi ekspektasi gua minimal fun. Minimal dapat aksi khas Jackie Chan yang bikin senyum. Yang gue dapet, kebingungan. Kalau lo ingat film pertamanya, Panda Plan, itu masih punya kaki di dunia nyata. Jackie Chan mainin versi dirinya sendiri. Ada self-awareness. Ada rasa surat cinta buat fans. Di sequel ini, kita dibawa ke hutan. Tiba-tiba semua orang berubah jadi bunga. Tinggal Jackie dan Panda bernama Huhu. Lalu masuk ke dunia roh. Kedengarannya kayak mau jadi versi ramah keluarga dari Spirited Away ya? Masalahnya, dunia roh di sini nggak terasa roh sama sekali. Nggak ada makhluk magis yang memorable. Nggak ada world building yang bikin kita kagum. Cuma suku di gunung, batu terbang CGI, dan konflik yang berputar-putar tanpa arah. Semua terasa artifisial. Lebih mirip wahana taman hiburan daripada dunia fantasi yang hidup. Gue tumbuh besar nonton Jackie Chan jungkir balik di Police Story. Tahun lalu bahkan di The Shadow's Edge, di usia 71 dia masih nunjukin kelasnya. Di sini, aksinya pendek. Koreografinya minim kreativitas, banyak adegan cuma lempar batu ke musuh. Serius. Dan sebagai penggemar slapstick fisik Jackie, ini rasanya kayak nonton versi hemat energi. Dia tetap charming, tetap punya timing komedi yang natural. Tapi naskahnya mereduksi dia jadi lelukon slapstick berulang dan guyonan yang, ya nggak inspiratif. Rasanya bukan Jackie Chan yang lelah. Rasanya filmnya yang nggak tahu mau ngapain sama dia. Yang unik, film ini sebenarnya punya pesan yang bagus. Tentang keluarga. Tentang orang tua yang belajar mendengarkan anaknya. Tentang cinta yang nggak cuma soal bangga, tapi juga hadir. Huhu si Panda bahkan jadi jembatan emosional. Dia literally karakter paling stabil secara mental di film ini. Ada adegan klimaks di mana Huhu naik gunung, menyentuh batu suci, dan dewa muncul dalam bentuk panda raksasa yang menjelaskan bahwa semua ini adalah pelajaran tentang keluarga. Di kepala gue cuma satu, ini serius? Secara konsep, itu bisa jadi menyentuh. Tapi eksekusinya terasa canggung, emosinya dipaksa. Villainnya lemah, nyaris kayak karakter kartun yang cuma ngejar tanpa ancaman nyata. Menariknya, gue juga lihat kenapa beberapa orang bisa suka film ini. Anak-anak di bioskop, ketawa. Panda CGI-nya memang lucu dan berbulu banget. Beberapa visualnya cantik. Mali dan Chow Shan cukup totalitas dalam komedi mereka. Film ini aman, hangat, nggak berat, kayak sesi terapi keluarga, tapi pakai tendangan berputar dan bulu panda. Masalahnya, buat gue pribadi itu nggak cukup. Plotnya terasa dirangkai dari potongan-potongan tipis, bukan momentum cerita yang tulus. Pacingnya aneh, terasa lambat walaupun aksinya jalan terus. Dan buat standar Jackie Chan, ini terasa sangat biasa. Kalau lo orang tua yang mau ngajak anak nonton film keluarga yang ringan dan penuh moral tentang persatuan, bisa jadi lo menikmatinya. Kalau lo fans berat Jackie Chan yang cuma pengen lihat dia masih aktif dan tersenyum di layar, ada momen-momen kecil yang bikin hangat. Tapi, kalau lo berharap sesuatu yang kreatif, segar, atau minimal selevel film pertamanya, gue akan jujur, tunggu streaming aja. Ini bukan film yang perlu lo kejar ke bioskop. Gue cinta Jackie Chan. Dia legenda. Dia bagian dari masa kecil banyak dari kita. Dan mungkin ini bukan soal filmnya jelek banget. Mungkin ini soal ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Tapi setelah nonton ini, gue cuma punya satu pertanyaan. Apakah kita sedang melihat Jackie Chan pelan-pelan mengurangi langkahnya? Atau industri yang nggak lagi tahu cara memanfaatkan legenda dengan benar? Kalau lo sudah nonton, gue pengen banget tahu pendapat lo. Apakah gue terlalu keras? Atau lo juga ngerasa ini kesempatan yang terbuang? Tulis di komentar. Kita ngobrol. Bye-bye.